Bab 1261. Cinta manis. Hah. Mendengar bagaimana Liu Ziting menyapanya, Lin Yi sedikit terkejut. Dia berusia 40-an dan ukurannya hanya akap. Bentuk tubuh dan usianya tidak sesuai dengan keinginannya, jadi mustahil bagi mereka berdua untuk berinteraksi. Dia jelas tidak mengenalnya. Kamu kenal saya? Liu Ziting mengulurkan tangannya dan berkata dengan sopan. Halo, Direktur Lin. Saya mentor mahasiswa magister di Fakultas Kedokteran Universitas Tsinghua. Kita pernah bertemu di konferensi Union Medical College. Lin Yi mengenang konferensi medis yang diadakan dengan Li Chuhan di Yanjing. Dia mungkin pernah melihatnya saat itu, tetapi dia tidak terlalu terkesan. Namun, dia tetap berdiri untuk menyapanya. Dia harus bersikap sopan. Halo, halo. Melihat keduanya berjabat tangan, Yue Wenjing dan Sue Sanshan saling memandang. Guru, apakah kalian saling kenal? Dalam perjalanan ke sini, bukankah aku sudah bercerita tentang seorang dokter jenius? Dia adalah Direktur Lin. Keduanya tertegun sejenak. Tapi bukankah dia meninggalkan industrinya untuk terjun ke bisnis? Kenapa dia berjualan buah di sini? Mereka berdua agak bingung. Bahkan jika buahnya dijual seharga 3.000 yuan seharga 500 gram, dia tidak mungkin menghasilkan 100 miliar yuan, kan? Aku tidak punya kegiatan apapun, jadi aku keluar untuk menikmati hidup, kata Lin Yi dengan santai. Baiklah, jangan bahas ini lagi. Bukankah kamu bilang ingin membeli buah? Cepat beli. Ya. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan ini? Adik kecil, aku mau 10 pound. Kamu bisa pilihkan untukku, kata Yue Wenjing. Saya juga, kata Sue Sanshan. Saya ambil 5 pound. Direktur Lin, Anda bisa memberi saya berapapun yang Anda mau. Karena kamu di sini untuk mendukungku, aku akan memberimu harga yang lebih murah, 2.500 yuan untuk 5 ok. Hehe, terima kasih, adik kecil. Kamu terlalu baik. Lin Yi sangat bersemangat. Mereka bertiga membeli 25 pound sekaligus, yang jumlahnya lebih dari 60.000 yuan. Jumlah itu cukup baginya untuk menyelesaikan misi. Hei, ada apa denganmu? Kamu tidak memberiku diskon. Kenapa harganya malah lebih murah? Tanya wanita paruh baya itu. Kita sudah saling kenal. Apa aku boleh memberi diskon? Wanita paruh baya itu tampak kesal. Biar ku katakan, meskipun kalian saling kenal, jangan tertipu olehnya. Buah apa yang bisa dijual dengan harga segitu? Semua yang dia katakan itu bohong. Sue Sanshan meletakkan tangannya di pinggangnya dan mengeluarkan hasil tes. Kak, jangan ngomong sembarangan kalau nggak ngerti. Kita punya laporan tes pendukungnya. Menurutmu itu salah nggak? Sebenarnya ada laporan pengujiannya. Bagaimana menurutmu, kata Sue Sanshan. Saya rasa terlalu murah untuk menjualnya seharga 3.000 yuan per 500 gram. Kalau tidak mampu, berdirilah lebih jauh. Jangan tunda pembelian kita. Anda. Wanita parubaya itu kehilangan kata-kata. Ia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi sambil membawa tasnya. Tak lama kemudian, buah-buahan itu dikemas. Mereka bertiga memindai kode QR dan membayar. Mereka berbasa-basi sebentar sebelum pergi. Pada saat ini, pemberitahuan sistem yang telah lama ditunggu-tunggu terdengar di benak Lin Yi. Misi selesai, hadiah, 200.000 poin kemahiran. Penyelesaian profesi, 80%, kartu keberuntungan X2 terbatas hingga 10 menit. Lin Yi merasa lega melihat hadiah sistem. Kartu keberuntungan itu sangat berguna. Jika dia menggunakannya dengan baik, itu bisa menyelamatkan hidupnya di saat kritis. Waktu yang dihabiskannya pada misi-misi ini tidak sia-sia. Lin Yi menunggu sebentar, tetapi tidak ada lagi suara dari sistem. Misi berikutnya tidak muncul. Saat ini, tingkat penyelesaian kelas ini telah mencapai 80%. Ketika misi berikutnya dikeluarkan, kemungkinan besar itu akan menjadi misi utama. Dia bertanya-tanya betapa sulitnya hal itu. Namun, Lin Yi merasa tidak akan ada masalah dalam menyelesaikan misi yang lebih sulit. Tidak ada waktu yang terbuang. Karena misinya telah selesai, ia tidak berencana menjual buah-buahan lagi. Lebih baik membawa pulang makanan lezat itu dan menikmatinya sendiri. Kring kring kring. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Lin Yi menerima telepon dari Ji Qingyan. Apa yang sedang Anda lakukan, Tuan Lin? Tanya Ji Qingyan dengan manis. Aku baru saja selesai rapat. Aku mau makan sekarang. Sebelum meninggalkan Zonghai, Lin Yi memberitahu Ji Qingyan bahwa dia ada di sini untuk sebuah rapat. Dia menyembunyikan segalanya tentang Brigade Garda Pusat. Kalau dia tahu kalau dia sudah datang ke tempat yang berbahaya, dia pasti akan khawatir meski dia tidak pernah mengatakannya, jadi dia belum bisa memberitahunya.
Kamu sepertinya sangat sibuk akhir-akhir ini. Kamu terus pergi ke Yanjing, dan kamu jarang meneleponku, katanya dengan kesal. Aku tidak bisa menahannya. Perusahaan ini semakin besar. Kalau aku tidak teliti, kita akan tersingkir oleh pesaing. Banyak sekali yang menungguku makan. Aku tidak bisa terus-terusan main-main. Kamu benar. Lalu kapan kamu bisa pulang? Aku pulang sendiri setiap hari. Membosankan sekali. Saya akan kembali dalam 3 atau 4 hari. Saya akan lihat apakah saya bisa melewatkan pertemuan berikutnya yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Kalau bisa, saya akan kembali lebih awal. Berdasarkan situasi saat ini di Brigade Pengawal Pusat, tidak mungkin Liu Hong akan membiarkan Lin Yi pergi. Meski begitu, Lin Yi sangat menyadari kepribadian Ji Qingyan. Dia pasti tidak akan membiarkannya membolos kerja hanya demi menemaninya. Tidak, tidak, tidak. Aku hanya mengomel. Pekerjaan itu penting. Kita tidak bisa menaruh kereta di depan kuda. Jangan jatuhkan semangka hanya untuk mengambil biji wijen. Kok bisa disebut biji wijen? Aku jelas-jelas lagi nyari 2 bakpao besar. Persetan denganmu. Kau menyebalkan sekali, kata Ji Qingyan genit. Dia mengerti apa yang dimaksud Lin Yi dengan roti besar. Tapi, apa yang lebih penting darimu? Ji Qingyan tersenyum manis melalui telepon. Baiklah, aku mengerti. Aku hampir sampai. Aku tidak akan bicara denganmu lagi. Oke. Setelah menutup telepon dari Ji Qingyan, bibir Lin Yi melengkung membentuk senyum yang bahkan tidak dia sadari. Lin Yi melaju ke SF Express. Dia mengemas buah-buahan yang tersisa dan mengirimkan sebagian kepada para wanita yang dikenalnya serta panti asuhan Yangcheng. Masih ada 4 semangka tersisa di mobil. Dia akan membaginya dengan Qiu Yuluo dan Ning Che. Kring kring kring. Tepat saat ia selesai mengantar, ponsel Lin Yi berdering lagi. Ternyata Ning Che. Semoga kamu menjual semua buahnya. Ayo kita makan. Baru saja selesai. Kalau begitu jemput aku tidak akan menyetir malam ini karena aku akan minum. Baiklah, tunggu saja. Setelah menutup telepon, Lin Yi pergi ke Brigade Pengawal Pusat dan menjemput Qiu Yuluo, Ning Che, dan Jiang Qing. Kak Lin, kenapa tinggal 4 semangka lagi? Apa itu buat kita? Nanti kalau kita pulang, kalian masing-masing boleh makan 1. Rasanya lumayan enak. Biasanya kalian tidak akan bisa membelinya. Hehe, kalau begitu aku tidak akan berdiri hormat padamu. Atas instruksi Ning Che, Lin Yi mengemudikan mobil ke jalan sempit. Ada banyak mobil terparkir di kedua sisi jalan, dan jalan di tengahnya sangat sempit. Tidak ada gedung pencakar langit di sini, dan tempat ini dipenuhi dengan rasa kehangatan manusia. Hal ini terutama berlaku untuk aroma samar tusuk sate kambing, yang benar-benar membuat orang meneteskan air liur. Kita akan sampai sekitar 100 meter lagi, kata Ning Che. Anda bisa parkir di sini. Jiang Qing berbalik dan melihat sekeliling. Tidak ada biaya parkir di tempat ini. Semua tempat parkir sudah terisi mobil pribadi. Sepertinya akan sulit menemukan tempat parkir. Kita harus bergantung pada Saudara Lin untuk menemukan jawabannya. Hei, Saudara Lin bukan orang yang bisa membuat keajaiban, dan ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan memikirkannya. Kita harus bersabar dan menunggu di sekitar sini. Kamu mungkin tidak percaya padaku, tapi kamu harus percaya pada saudara Linmu, kan, Lin Yi? Meskipun agak sulit, itu bukan masalah besar. Jiang Qing. Apakah dia akan menggunakan hak istimewanya? Lin Yi melihat keluar jendela, berdeham, dan berteriak. Suamimu kembali. Bab 1262. Difilmkan secara diam-diam. Dengan itu, ketiga wanita itu menatap Lin Yi. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan khawatir, kamu akan segera tahu. Lin Yi tersenyum. Ketiga wanita itu tidak mengerti, tetapi mereka tetap melihat keluar jendela, ingin tahu apa yang sedang terjadi. 10 menit kemudian, mereka melihat orang-orang berlarian keluar dari berbagai pintu keluar distrik satu demi satu. Pakaian mereka acak-acakan dan mereka semua terburu-buru. Lagi pula, semua orang ini punya satu kesamaan, mereka semua laki-laki. Haha. Ning Che tidak peduli dengan citranya dan tertawa terbahak-bahak. Apa kataku? Kakakmu Lin punya terlalu banyak trik. Dia membebaskan banyak tempat parkir sekaligus. Qiu Yuluo dan Jiang Qing saling menatap cukup lama. Lin Yi benar-benar sangat berpengalaman. Setelah rombongan besar itu pergi, Lin Yi menemukan tempat parkir terdekat dan memarkir mobilnya. Mereka bertiga kemudian keluar. Ada banyak orang di mana-mana di kedai barbecue tak jauh dari situ. Ning Che berjalan lebih dulu dan berkata kepada bos gemuk yang sedang memanggang tusuk sate. Apakah masih ada kursi yang tersisa? Melihat Ning Che tiba, bos gemuk itu menyeka keringat di dahinya dan terkekeh.
Ada 2 meja di samping. Kalian bisa ambil sendiri. Ambil saja apapun yang kalian mau. Aku akan memanggangnya untukmu. Ini bukan pertama kalinya aku ke sini. Aku tahu aturannya. Ningche memanggil Lin Yi dan memindahkan meja dengan mudah. Lalu, ia mengambil sesuatu dan menyerahkannya kepada bos. Tak lama kemudian, daging panggang kemasan pun tersaji di atas meja. Kemudian, dia memesan bir lagi, tetapi Jiang Qing tidak minum karena dia berencana untuk menyetir nanti. Cepat, coba saja. Makanannya lumayan. Kelihatannya lesat, kata Jiang Qing. Restoran kumuh seperti ini punya makanan terbaik. Rasanya jauh lebih enak daripada restoran besar. Tempat seperti ini menarik orang dengan rasanya. Kalau tidak enak, tidak akan ada yang datang. Ningche makan dengan lahap. Ngomong-ngomong, Suster Ning, banyak orang bertanya kepadaku tentang tim 4 saat ujian latihan hari ini. Saya bahkan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ningche mengangkat bahu. Aku juga tidak tahu banyak tentang situasi tim 4. Aku tidak banyak berhubungan dengan mereka. Aku hanya tahu kalau kau tidak mencapai kelas D, kau tidak akan bisa masuk tim 4. Keahlian Lin Yi jelas cukup, tapi aku dan kakakmu Qiu hampir tidak memenuhi standar yang dibutuhkan. Apa mereka sekeren itu? Lin Yi tahu bahwa tim 4 adalah eksistensi yang sangat istimewa di Brigade Garda Pusat. Level rata-rata mereka lebih tinggi daripada 3 tim lainnya. Namun, dengan standar Qiu Yuluo dan Ningche, mereka hanya dianggap pemain level pemula di tim. Hal ini cukup mengerikan. Memang, sudah seperti itu sejak kami bergabung dengan Brigade Garda Pusat. Di antara 4 rangkaian pertempuran Brigade Garda Pusat, tim 4 memiliki status yang sangat tinggi. Tapi sekarang, Bos Liu dan para petinggi sama-sama tertarik untuk membangun kembali tim 1. Mereka mungkin tidak ingin mempertaruhkan semua uang mereka pada tim 4. Tapi kalau kita tidak menemukan alasan yang kuat, tim 4 tidak akan tinggal diam. Mereka sudah menjadi petinggi selama bertahun-tahun, jadi mereka pasti tidak akan membiarkan siapapun menantang posisi mereka. Tuan Lu orang yang cerdas, dan dia pasti bisa memikirkan hal ini. Mereka ingin mempertahankan dominasi mereka, kan? Tanya Lin Yi. Apakah kamu memperhatikan? Tanya Qiu Yuluo. Lin Yi mengangguk, jika tim 4 masih kuat dan efektif, mereka tidak akan melakukan ini. Pasti ada masalah. Seperti yang kau katakan, kata Qiu Yuluo. Saya dengar dari Bos Liu bahwa ketika tim 4 pertama kali dibentuk, tim itu berbeda dari 3 tim lainnya. Tim itu memiliki standar tinggi dan persyaratan yang ketat. Semua pemimpin tim sebelumnya harus mencapai kelas C, level anggota tim lainnya juga sangat tinggi. Karena itu, selama bertahun-tahun, tak terelakkan bahwa mereka telah memberikan banyak kontribusi. Bos Liu dulu dari tim 4. Dia yang paling berpengaruh di sana. Apa katanya tentang ini? Tanya Lin Yi. Meskipun ia mencapai kelas C, karakteristik terbaiknya adalah stabilitasnya. Saat itu, para petinggi menyukai kepribadiannya dan ingin mempromosikannya menjadi pemimpin tim 4. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Pada akhirnya, ia terluka saat menjalankan misi, kata Qiu Yuluo. Saat itu, ada orang lain di tim mereka. Dia sangat berbakat dan bersemangat. Dia anggota yang terampil dan telah bersaing untuk posisi pemimpin tim. Dan, lalu, Bos Liu dipindahkan kembali dan menjadi Direktur Departemen Tempur Brigade Pengawal Pusat. Orang itu menjadi pemimpin tim, tetapi pangkatnya tidak setinggi Bos Liu. Aku mengerti. Orang-orang yang ceroboh namun terampil tidak menyukai orang yang dewasa dan bijaksana, kata Lin Yi. Pada akhirnya, Bos Liu menjadi bos mereka, yang membuat mereka tidak nyaman, bukan? Benar. Meskipun mereka tampak harmonis di permukaan, mereka sebenarnya tidak mengagumi Bos Liu. Ada sedikit perselisihan kecil yang terus-menerus di antara mereka, tidak seperti ketiga tim kami yang selalu menuruti perintah. Apakah ini alasan mereka ingin merekonstruksi tim 1? Sebenarnya, mereka sudah memikirkan ini sejak lama. Hanya saja, kemunculanmu memberikan kesempatan yang bagus, kata Qiu Yuluo. Wang Nian tidak lemah. Mereka bisa saja membangun kembali tim 1 secara efektif di bawah kepemimpinannya. Namun, pemimpin tim 4, Chen Guanji, adalah menantu dari cabang sampingan keluarga Wang. Jika Wang Nian membangun kembali tim 1 saat ia memimpin, 2 tim tempur utama Brigade Pengawal Pusat akan terikat dengan keluarga Wang. Qiu Yuluo menyisir rambutnya dan berkata, selain itu, pemimpin tim 7 Brigade Garda Pusat juga berasal dari keluarga Wang. Akar mereka di Brigade Garda Pusat pastilah kuat. Ini sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Penatua Lu. Kami tidak berdaya sampai Anda muncul dan memberinya kesempatan. Setelah Anda muncul, rencana ini dimasukkan ke dalam agenda. Lin Yi menggigit ginjal domba. Jika perkembangan tim 1 sesuai harapan Tetua Lu,
aku akan menjadi duri dalam daging tim 4. Jangan khawatir, tetua Lu bisa melindungimu. Lin Yi mengambil sepotong mentimun dan berpikir keras. Meskipun Wang Yan telah meninggalkan Brigade Pengawal Pusat, keluarga Wang tidak menyerah sepenuhnya. Kalau tidak, orang bernama Chen Guanji itu tidak akan tetap stabil di tim 4. Dia pasti sudah mengundurkan diri sejak lama. Hah! Saat Lin Yi tengah berpikir keras, dia tiba-tiba mendengar Ning Che bergumam. Ada apa, Suster Ning? Aku merasa seperti ada seseorang yang diam-diam mengambil foto kita. Diam-diam mengambil foto. Ekspresi Jiang Qing menegang saat dia buru-buru melihat ke belakang. Apa yang membuatmu panik? Ning Che meletakkan tusuk sate domba di tangannya. Kalian makan dulu. Aku akan ke sana dan melihatnya. Aku akan pergi bersamamu. Ayo pergi. Lin Yi dan Ning Che berdiri pada saat yang sama, berpura-pura tenang. Apakah kamu yakin? Lin Yi bertanya dengan acuh tak acuh. Kemampuan anti pengintaianku sangat kuat. Aku tidak mungkin salah, kata Ning Che perlahan. Mereka ada di nisan putih di depan, tapi aku agak bingung. Siapa yang berani memotret kita? Percuma saja kita terus menebak-nebak. Kita akan tahu kebenarannya nanti saat kita ke sana dan memeriksanya. Bab 1263. Gosip Lin Yi. Mereka berdua berjalan santai dan mendapati dua orang duduk di dalam nisan putih itu. Yang seorang mengemudi di barisan depan, dan yang lainnya duduk di belakang. Lin Yi melirik dari sudut matanya dan bisa melihat dengan jelas ekspresi mereka. Mereka berdua sedikit gugup, tetapi mereka berpura-pura baik-baik saja. Dentang, dentang, dentang. Lin Yi mengetuk jendela belakang. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang yang berbicara adalah pengemudi di barisan depan. Ia berbadan besar dan botak. Ia menatap Lin Yi dengan tajam. Dari nada bicara pengemudi, Lin Yi merasa situasinya tidak seburuk yang ditakutkannya. Lagi pula, mereka berempat memiliki identitas khusus. Wajar saja jika mereka terkadang menarik perhatian orang-orang dari luar negeri, seperti Black Gold Corporation. Namun, melihat situasi saat ini, orang-orang ini sangat biasa dan tidak ada yang istimewa dari mereka. Akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan mereka. Anda seharusnya memiliki cukup rekaman setelah mengambil begitu banyak gambar. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan aku memotretmu, kata si botak dengan tidak sabar. Enyahlah, enyahlah, enyahlah. Kami sedang menunggu seseorang di sini, jadi jangan ganggu kami. Aku sudah di sini. Apa menurutmu masih ada gunanya berpura-pura? Pria botak itu berjalan dengan marah dan menunjuk hidung Lin Yi. Kalian berdua nggak ngerti bahasa manusia. Kalau nggak pergi sekarang, aku bakal lolos. Mendera. Lin Yi tidak membuang waktu dan menendangnya. Pria kekar itu terpental akibat tendangan. Ia memegangi dadanya dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Kalau kamu salah, kamu harus mengakuinya. Kalau kamu dipukuli, kamu harus berdiri tegap. Kalau kamu saja tidak bisa mengerti, bagaimana kamu bisa bertahan? Lin Yi membuka jok belakang mobil dengan santai. Di dalam, ada seorang pria bertubuh agak kurus. Rambut panjangnya tampak sangat kasar, dan ada kamera di sampingnya. Jelas sekali bahwa inilah alat yang ia gunakan. Kakak, kamu sudah tertangkap. Bisakah kamu menyerahkannya saja? Tidak mengambil fotomu, kata lelaki berambut panjang itu tergagap. Karena kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepadaku, aku tidak akan membuang-buang napasku. Lin Yi menjambak rambut pria itu dan menekannya ke kursi depan. Ia mengambil kamera di sampingnya dan menyerahkannya kepada Ning Che. Penuh dengan foto-foto kita, aku terlihat cukup cantik, terutama profil sampingku, kata Ning. Ucap Che gembira seraya menatap hasil foto di kamera. Katakan padaku, apa yang terjadi? Jangan sampai aku memukulmu duluan. Rekan saya mengambil foto Anda dan Zhao Siki di pintu masuk Frame City. Dia pikir ini berita besar, jadi dia meminta saya untuk mengikuti Anda, berharap bisa mengabadikan sesuatu yang bermanfaat. Wajah pria berambut panjang itu memucat. Ia seorang paparazzo berpengalaman dan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia pasti tidak akan bisa menyimpan kamera itu. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengakui kekalahan agar tidak dipukuli. Zhao Siki. Ning Che bergumam, selebriti wanita itu. Ya, itu dia. Ning Che melirik Lin Yi sambil tersenyum. Jelas apa yang sedang dipikirkannya. Lin Yi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia dituduh secara salah. Mereka berdua tidak melakukan apa-apa, tapi mereka difoto diam-diam. Sungguh menyebalkan. Ning Che mengeluarkan kartu memori kamera dan dengan baik hati mengembalikannya. Saya tidak akan berdebat lagi denganmu hari ini, tapi kalau ini terjadi lagi, kamu mungkin harus masuk penjara.
Dengan identitas Lin Yi dan yang lainnya, mereka dapat dengan mudah menangkap kedua paparazi ini dalam hitungan menit. Namun, masalahnya pada awalnya tidak besar, dan mereka berdua tidak ingin menimbulkan keributan, jadi mereka mengembalikan kamera itu saja. Terima kasih, terima kasih. Setelah mengangguk berulang kali, keduanya kembali ke mobil dan segera melaju pergi dari pandangan Lin Yi. Pada saat yang sama, sebuah sedan Volkswagen Sagitar putih juga pergi, tetapi tidak seorang pun dari mereka memperhatikan. Ini adalah bangunan tempat tinggal biasa. Orang-orang terus datang dan pergi, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan mobil putih yang melaju kencang. Kakak Lin, Kakak Ning, apa yang terjadi? Tanya Jiang Qing ketika mereka kembali ke meja. Kakakmu Lin memilih seorang selebriti wanita, jadi dia menarik perhatian paparazi. Kak Lin, kamu terlalu liar. Kamu benar-benar bermain-main dengan selebritas wanita. Jiang Qing menutup mulutnya dan tertawa. Dengan kekayaan dan penampilanmu, para selebritas wanita itu akan berinisiatif untuk naik ke ranjangmu asal kau menghubungi mereka. Jangan dengarkan omong kosong kakak Ningmu. Orang bernama Zhao Siki itu membeli buah-buahanku dan dikelilingi penggemar. Aku membantunya dan kemudian difoto oleh paparazi itu, kata Lin Yi. Tapi orang-orang ini benar-benar merajalela. Mereka benar-benar mengikuti saya sampai ke sini. Saya ceroboh. Baiklah, jangan bahas ini lagi. Ayo kita lanjutkan minumnya. Ning Ce mengangkat cangkirnya dan berkata. Mereka berempat minum sampai pukul 9 malam. Jiang Qing mengirim mereka semua pulang. Ketika Lin Yi kembali ke hotel, waktu sudah menunjukkan pukul 11. Keesokan paginya, Lin Yi berkendara ke Brigade Pengawal Pusat. Uji kekuatan telah dimulai. Kemunculan Lin Yi menimbulkan kegemparan. Semua pria dan wanita menatapnya. Dia adalah pria yang mampu mengangkat kendaraan lapis baja. Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Semua orang yang ikut serta dalam persidangan itu memandangnya dengan kagum. Namun, lebih dari 10 gadis mengambil jalan yang tidak biasa untuk menatap Lin Yi. Pada saat yang sama, mereka membusungkan dada untuk menonjolkan kekuatan pribadi mereka. Tak lama kemudian, waktu makan siang pun tiba. Tao Cheng membawakan laporan untuk latihan pagi. Bagaimana? Ada yang aneh? Tanya Liu Hong. Kali ini, Sui Qiang berada di posisi pertama, dan orang bernama Yu Xiying berada di posisi kedua. Keduanya unggul jauh dari yang lain. Liu Hong mengangguk, mulai sekarang, mereka tidak perlu lagi memberi perhatian khusus. Keahlian mereka sudah ada, mereka pasti memenuhi syarat untuk bergabung dengan Brigade Garda Pusat. Mari kita lebih fokus pada orang lain. Oke, bos. Apakah kamu yakin tidak menginginkan orang bernama Yu Xiying itu? Tanya Qiu Yuluo yang sedang makan. Berikan saja Sui Qiang padaku. Aku tidak membutuhkannya. Kalau begitu aku juga tidak mau. Tim kita punya Tao Cheng. Tim 3 bisa membawa Yu Xiying. Kalau begitu aku tidak akan berdiri di sampingmu, kata Ning Ce dengan santai. Tapi sebaiknya kau siap mental. Aku lihat dia sudah berlatih selama 2 hari terakhir. Jelas dia ingin bergabung dengan kelompok Lin Yi. Kau harus memikirkan cara untuk membujuknya bergabung denganmu. Kenapa panik? Aku punya caraku sendiri. Kring kring kring. Ponsel Liu Hong berdering saat ini. Dia berkata kepada Ning Ce dan yang lainnya. Pelankan suaramu, aku harus menerima panggilan ini. Dengan itu, Liu Hong mengangkat telepon. Benarkah? Apa hal seperti itu benar-benar terjadi? Baiklah, kirimkan saja padaku. Aku akan lihat apa yang terjadi. Setelah beberapa patah kata, Liu Hong menutup telepon. Lalu, ia mulai memainkan ponselnya dengan ekspresi muram. Lin Yi, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlibat skandal dengan selebritas wanita? Bab 1264. Siapkan kursi roda untuknya. Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak sanggup menghadapi keempat wanitaku. Kenapa aku harus berurusan dengan selebritas wanita? Apakah kamu lupa tentang selebriti wanita bernama Zhao Siki itu? Tanya Ning Ce. Tapi tadi malam, kami sudah menghapus semua kartu memori paparazi dan mereka sudah diperingatkan. Apa mereka tidak takut mati? Kami benar-benar tidak tahu apa yang kalian berdua lakukan, goda Ning Ce. Baiklah, berhenti bercanda, kata Liu Hong. Kalian bertiga juga terlibat, kalau tidak, atasanku tidak akan meneleponku. Liu Hong melempar telepon itu. Kita juga terlibat. Ketiga wanita itu berjalan bersamaan dan menyadari bahwa isi laporan itu bukan hanya tentang Lin Yi dan selebriti wanita bernama Zhao Siki. Adegan mereka bertiga saat makan kemarin juga tertangkap. Judul artikelnya juga sangat menarik. Nona Zhao bertemu penjual buah secara pribadi. Pacar Zhao Siki, bertemu 3 gadis di malam hari. Sial, apa-apaan ini? Kalau kita tidur bareng,
aku pasti ngerti, tapi ini kan cuma makan. Kenapa dia repot-repot banget, gerutu Ningche. Aku tidak peduli siapa Zhao Siki, tapi kalian punya identitas khusus dan difoto oleh paparazzi. Apa yang kalian pikirkan? Kalian terlalu ceroboh. Liu Hong tidak dapat disalahkan karena marah. Ketiga pemimpin Brigade Garda Pusat benar-benar difoto oleh paparazzi. Jika masalah ini terbongkar, sungguh memalukan. Dari sudut pandang foto, orang-orang yang diam-diam mengambil foto kita sepertinya bukan mereka berdua yang kemarin, kata Lin Yi. Saya akan menelepon dan meminta mereka menghapus artikel itu, kata Qiu Yuluo. Qiu Yuluo membaca artikel itu dan akhirnya menemukan sumbernya. Ternyata itu adalah perusahaan bernama Haiyu Media. Setelah itu, Qiu Yuluo memeriksa lagi dan menemukan bahwa itu adalah perusahaan gosip internet. Ia pun segera menghubungi mereka. Saya ingin Anda mencabut 2 artikel yang Anda terbitkan hari ini. Maaf, saya resepsionis di perusahaan. Saya tidak bisa mengambil keputusan. Kalau begitu, panggil orang yang bertanggung jawab. Silakan tunggu sebentar. Beberapa menit kemudian, suara laki-laki terdengar dari ujung sana. Siapa kamu? Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Aku ingin kalian mencabut 2 artikel yang dirilis hari ini. Masalah ini telah memengaruhi kita. Kalau begitu, beri aku angkanya. Kalau masuk akal, aku bisa mempertimbangkan untuk menghapus artikelnya. Kau meminta uang padaku. Qiu Yuluo mengerutkan kening. Apa lagi? Kenapa lagi aku harus mencabutnya? Apa kau pikir kita sedang beramal? Aku peringatkan sekali lagi. Kalau kau tidak menghapusnya, bersiaplah menanggung akibatnya. Hehe, apa kau mencoba mengajariku? Manajer umum Haiyu Media mencibir. Kalau kamu tawarkan 10 juta yuan, aku masih bisa mempertimbangkannya, tapi kamu cuma minta aku melakukannya gratis. Kamu sama sekali tidak tahu pasar. Pergilah dan jangan buang-buang waktuku. Bang! Pihak lain menutup telepon, dan ekspresi Qiu Yuluo menjadi marah. Bagaimana? Apakah pihak lain tidak mendengarkanmu? Tanya Ningche. Mereka menginginkan 10 juta. Ayo kita pergi dan melihat, kata Ningche. Sialan, nggak apa-apa kalau dia diam-diam foto aku, tapi berani-beraninya minta uang. Kalau giginya nggak aku patahkan hari ini, margaku bukan Ning. Lin Yi. Luar biasa. Ningche masih sangat khawatir identitasnya akan terungkap. Dia bukan hanya pemimpin tim Brigade Garda Pusat, tetapi dia juga seorang wanita muda yang kaya. Jika identitasnya terbongkar oleh netizen, tentu akan berdampak besar pada keluarganya sendiri. Aku juga ikut. Begitu pula dengan Qiu Yuluo. Ini bukan masalah kecil, dan dia harus menanganinya dengan serius. Kak Qiu, Kak Ning, aku tidak mau pergi. Aset keluarga kami hanya beberapa miliar yuan. Dibandingkan kalian, kami bukan apa-apa. Bantu aku saja, kata Jiang Qing. Kita tidak bisa membiarkan kakak Cheng mengurus semuanya sendirian di sore hari, dia tidak akan sanggup mengurusnya. Aku harus tinggal. Tao Cheng tidak tahu harus tertawa atau menangis. Perusahaan yang memulai skandal ini sungguh malang. Kring kring kring. Ponsel Lin Yi berdering. Nomornya tidak dikenal. Siapa ini? Kamu pasti Lin Yi. Kenapa dia begitu agresif? Itu aku. Apa kau benar-benar bodoh? Apa kau tahu kalau Siki telah dipermainkan olehmu kali ini? Mata Lin Yi menyipit, memperlihatkan sikap dingin yang acuh tak acuh. Apakah kamu yakin sedang berbicara dengan orang yang tepat? Apakah aku sedang berbicara dengan hantu? Manajer Zhao Siki memarahi. Kamu nggak tahu identitasmu sendiri. Kamu malah berusaha mendekati Siki. Sekarang, paparazzi sudah memotretmu. Kamu berhasil. Sebelum Lin Yi bisa mengatakan apapun, dia diinterupsi oleh manajer Zhao Siki. Aku perintahkan kau untuk berdiri dan segera mengklarifikasi masalah ini. Katakan kau tidak ada hubungannya dengan Siki, atau aku akan mencari seseorang untuk membunuhmu. Kamu hebat. Aku ingin tahu bagaimana rencanamu untuk membunuhku. Kau pikir aku bercanda? Aku tahu di mana kau tinggal. Kau percaya aku bisa menyuruh seseorang datang dan mematahkan kakimu dalam beberapa menit? Baiklah, aku akan menunggu dan melihat siapa yang kakinya patah duluan. Setelah itu, Lin Yi menutup telepon. Ada apa? Kenapa kamu bertengkar dengan seseorang? Tanya Liu Hong. Manajer Zhao Siki bilang dia ingin mematahkan kakiku. Lin Yi tersenyum. Saya harus memberinya kursi roda terlebih dahulu. Tidak perlu khawatir soal kursi roda. Ayo kita selesaikan masalah ini sendiri. Ayo pergi. Haiyu Media Company Limited. Sebuah Bentley hitam berhenti di depan perusahaan. Dua pria setengah baya keluar dari mobil. Salah satu dari mereka berpakaian sangat formal, mengenakan setelan jas dan sepatu kulit. Yang tersisa mengenakan pakaian sederhana.
Setelah keluar dari mobil, mereka bergegas berjalan menuju Haiyu Media. Tuan-tuan, apakah Anda punya janji? Saya Miao Cheng, manajer umum Tiandu Media. Saya mencari manajer umum yang bertanggung jawab atas masalah ini. Jadi, Anda Direktur Miao. Direktur kami, Xie, ada di kantornya di lantai 4. Anda akan melihatnya jika Anda naik. Petik 2. Resepsionisnya sangat sopan dan tidak menghentikannya. Ini karena manajer umum sebelumnya telah memberitahu bahwa orang-orang dari Tiandu Media akan datang. Jika mereka datang, mereka akan diantar langsung ke kantor. Zhao Siki adalah seorang artis di bawah naungan Tiandu Media. Miao Cheng datang kali ini untuk menangani skandal kemarin. Pria di sampingnya adalah manajer Zhao Siki, Ma Libin. Mereka naik lift dan tiba di kantor Xie Donglai. Xie Donglai mengenakan kemeja polo putih dan celana biru. Ia berusia sekitar 30 tahun dan berpakaian sangat modis. Presiden Miao, saya sudah menunggu Anda cukup lama, Xie Donglai berdiri dan berkata. Tidak seperti sikap arogannya saat berhadapan dengan Qiu Yuluo, Xie Donglai jauh lebih sopan kepada Miao Cheng. Di lingkaran ini, Miao Cheng memiliki pengaruh besar. Xie Donglai juga tahu bahwa ia berada di industri abu-abu dan tidak selevel dengan pihak lain. Tentu saja, ia harus lebih sopan. Beri aku angka, berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk menghapus artikel itu. Bab 1265. Jangan menunjuk jarimu padaku. Dibandingkan dengan Qiu Yuluo, Miao Cheng jauh lebih sadar akan situasi dan langsung menanyakan harganya. Terima kasih telah memberiku wajah, Tuan Miao, kata Xie Donglai sambil tersenyum sambil merentangkan 10 jarinya. 10 juta, kan, kata Miao Cheng dengan ekspresi muram. Berikan saya nomor rekening perusahaan Anda dan transfer uangnya sekarang. Direktur Miao, apakah kamu bercanda, kata Xie Donglai. Zhao Siki adalah pohon uang perusahaanmu dan selebritas papan atas di industri hiburan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan 10 juta? Kau tidak meremehkanku, kau justru meremehkan Zhao Siki. Miao Cheng mengerutkan kening. Lalu apa maksudmu? 100 juta. Xie Donglai berkata, begitu kamu mentransfer uangnya, aku akan segera meminta seseorang untuk menghapus kedua barang itu. Aku tidak akan bercanda tentang ini. Pada akhirnya, aku tetap seorang pengusaha. Alasan mengapa dia menginginkan 10 juta dari Qiu Yuluo dan 100 juta dari Miao Cheng adalah karena identitas mereka yang berbeda. Dia pasti tidak akan melepaskan ikan besar seperti Zhao Siki dengan mudah. Dan agensinya pun tidak akan membiarkan karirnya hancur. Tentu saja mereka akan membayar. Apa kau bercanda, kata Miao Cheng dingin. Apakah kamu pikir uang perusahaan kita jatuh dari langit? Jangan marah begitu. Kamu akan mengerti situasinya setelah melihat ini. Xie Donglai melemparkan setumpuk foto ke arahnya. Miao Cheng mengambilnya dan melihatnya. Kami sudah memotret mereka dari awal sampai akhir. Lihat cara Zhao Siki memandang pria itu. Ia berseri-seri gembira. Ia sama sekali tidak terlihat sedang membeli buah. Lagi pula, ia membeli begitu banyak buah yang dijual seharga 3.000 yuan per 500 gram. Akhirnya, ia malah pergi tanpa membayar. Lagi pula, pria itu sangat tampan. Sekali lihat saja, Anda bisa tahu bahwa hubungan mereka tidak biasa. Mungkin ada sesuatu yang memalukan di balik layar. Xie Donglai bersandar di kursinya dan berkata dengan santai. Tapi pria itu sepertinya bukan orang baik. Setelah merayu Zhao Siki, dia membawa 3 wanita lain keluar malam itu. Cek, cek, cek. Jelas sekali dia bajingan. Ma Libin mengepalkan tinjunya dan mengutuk leluhur Lin Yi dalam hatinya. Ini semua salahnya. Xie Donglai tertawa. Coba pikirkan. Kalau kita menulis artikel lagi yang mengatakan Zhao Siki dan 3 perempuan lain berebut seorang pria, apa hasilnya? Ini bukan masalah kecil, kan? Bang! Miao Cheng membanting meja dan berdiri. Kamu tidak punya bukti. Ini fitnah. Ya, aku memang tidak punya bukti konklusif untuk membuktikan mereka ada hubungan, tapi kita semua bisa mencari tahu kebenarannya. Coba tebak apa yang akan dipikirkan penggemarnya. Aku khawatir dia tidak akan bisa mempertahankan citranya yang dulu sebagai gadis berhati murni. Bukankah citra itu bernilai 100 juta, kata Xie Donglai. Dengan ketenaran dan popularitasnya saat ini, dia bisa membantumu mendapatkan kembali uangnya dalam waktu kurang dari setengah tahun. Buat apa repot-repot dengan uang sekecil ini? Nggak sepadan, kan? 100 juta terlalu banyak. Kita tidak bisa menerimanya. Jangan khawatir. Pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Lagi pula aku punya banyak waktu. Anda. Miao Cheng sangat marah. Ia juga tahu bahwa ia berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Jumlahnya terlalu besar.
Saya tidak berhak memutuskannya. Saya harus membicarakannya dengan bos kami. Tentu saja tidak, kata Xie Donglai sambil tersenyum. Tapi sebaiknya kita bicarakan ini secepatnya. Semakin lama berita itu beredar, semakin buruk akibatnya bagimu. Miao Cheng mendengus dingin dan berjalan keluar kantor bersama Ma Libin. Setelah kembali ke mobilnya, Miao Cheng menelepon bosnya. Presiden Sun, pihak lain menginginkan 100 juta dari kita. Tidak ada ruang untuk negosiasi. 100 juta, aku akan memikirkannya dan meneleponmu lagi nanti. Oke. Setelah menutup telepon, Miao Cheng bersandar di kursinya dengan ekspresi yang sangat jelek. Direktur Miao, Siki sedang menjadi topik terhangat di Weibo saat ini. Kita harus segera memikirkan cara untuk mengatasinya, kalau tidak, Siki akan tamat. Jika itu hanya gosip biasa, hal ini tidak akan jadi masalah besar. Masalahnya adalah sikap Zhao Siki. Dia tersenyum begitu bahagia. Pria itu juga membelanya melawan semua penggemar fanatiknya. Semua ini memberikan kesan hubungan yang tidak wajar yang terjadi dalam kegelapan. Aku tahu, aku juga sedang memikirkan solusinya. Wajah Miao Cheng dingin. Sial, ini semua salah si bajingan itu karena menyebabkan kekacauan besar, kata Ma Libin dengan marah. Kalau ini selesai, 11 pasti patahkan kakinya. Ada alasan mengapa Ma Libin begitu marah. Meskipun dia hanya seorang manajer kecil, karena popularitas Zhao Siki, dia telah mendapatkan banyak keuntungan. Jika karir Zhao Siki mati seperti ini, dia tidak akan bisa memperoleh keuntungan apapun lagi. Dia berharap bisa membunuh Lin Yi sekarang. Sialan. Miao Cheng mengepalkan tinjunya dan membantingnya ke sandaran tangan. Ini semua salah ibu burung bangau itu. Ma Libin tidak menanggapi dan tiba-tiba menggumamkan sesuatu. Apa yang telah terjadi? Direktur Miao, lihat orang yang keluar dari mobil di depan. Sepertinya itu pria bernama Lin Yi. Benarkah? Kamu yakin tidak salah lihat? Miao Cheng duduk tegak dan menatap Lin Yi. Itu benar-benar dia, kata Ma Libin. Dan kedua wanita yang bersamanya tampaknya adalah orang yang sama di foto itu. Sial, aku hanya khawatir tidak bisa menemukannya, dan ini dia, kata Miao Cheng, ayo keluar dari mobil dan lihat. Bagus. Mereka berdua keluar dari mobil dan langsung menuju Lin Yi dan dua lainnya. Berhenti di situ, kalian bertiga. Apakah kamu berbicara dengan kami? Lin Yi berbalik dan bertanya. Ya, kalian. Ma Libin memimpin dan berhenti di depan mereka bertiga. Setelah menilai mereka berdua, Lin Yi berkata, kita tidak saling kenal, kan? Saya manajer Zhao Siki, dan ini direktur perusahaan kami, Miao. Pihak lain meminta saya 100 juta yuan untuk menyelesaikan masalah ini. Ini semua salahmu. Jadi kaulah yang ingin mematahkan kakiku, kata Lin Yi. Dialah yang pergi ke saya untuk membeli buah-buahan. Kalau kamu tidak puas, kamu bisa mencarinya. Kedua, sebaiknya kamu jangan menunjuk saya. Sial, kau pikir kau siapa? Aku sudah menunjukmu. Bagaimana bisa kau? Lin Yi mencengkeram jari-jari Ma Libin dan membengkokkannya ke belakang dengan paksa. Rasanya sakit sekali hingga tubuhnya terpelintir dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Berkemas, biarkan aku pergi. Kamu masih dimaki-maki. Lin Yi mengerahkan lebih banyak kekuatan. Persetan dengan ibumu, semuanya. Dia dari perusahaan kita. Lepaskan dia, atau aku akan panggil polisi. Miao Cheng menunjuk Lin Yi dan mengancam. Suara mendesing. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lin Yi menendangnya dan melemparkannya. Ada yang salah dengan orang-orang di perusahaanmu. Apa telinga kalian tidak berfungsi dengan baik, atau kalian semua ingin mati? Bab 1266. Perusahaan keluarga kita. Keduanya ditundukkan oleh Lin Yi dan berdiri di samping dengan tatapan hati-hati. Enyahlah, jangan ganggu aku. Setelah mengumpat, mereka bertiga pun memasuki Haiyu Media bersama-sama. Presiden Miao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya rasa mereka di sini untuk menangani masalah ini, kata Ma Libin sambil menutupi tangannya. Ayo kita ikuti mereka dan awasi. Apapun yang terjadi, kita tetap di pihak yang sama, kata Miao Cheng dengan tatapan sinis. Setelah masalah ini selesai, kita akan punya banyak waktu untuk menghadapinya. Bagus. Setelah mengambil keputusan, mereka berdua mengikuti dan kebetulan melihat Lin Yi dan dua orang lainnya dihentikan di meja resepsionis. Tuan, Anda tidak bisa masuk tanpa membuat janji, kata resepsionis wanita itu. Kamu tidak meminta izinku dan bahkan diam-diam mengambil foto kita. Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Resepsionis itu kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tetap berkata. Jika kamu ingin bertemu Direktur Xie,
aku bisa meneleponnya sekarang dan bertanya apakah dia bersedia bertemu denganmu. Kami tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu, kata Ning Che dengan wajah dingin, mana manajermu? Dia ada di lantai 4. Resepsionis itu tidak takut pada Lin Yi. Ia merasa karena Lin Yi seorang wanita, pihak lain tidak akan berani menyerangnya. Namun, wanita ini berbeda. Dia mungkin saja memukulnya. Bagus sekali kamu menjawab secepat itu. Ning Che tersenyum dan berkata, kalau tidak, aku pasti sudah menamparmu. Mereka bertiga masuk ke lift bersama, sementara Miao Cheng dan Ma Libin masuk ke lift lain. Beberapa detik kemudian, mereka tiba di lantai 4. Ketika mereka tiba di pintu kantor manajer umum, Lin Yi menendangnya hingga terbuka. Xie Donglai setengah berbaring di kursi bos, dengan santai menelepon. Kemunculan Lin Yi mengejutkannya. Tepat saat amarahnya hampir meledak, ia melihat Miao Cheng dan Ma Libin mengikuti di belakang mereka. Ekspresinya langsung berubah muram. Direktur Miao, apa maksudnya ini? Sekalipun kesepakatan itu tidak bisa terjadi, Anda tetap harus bersikap profesional. Bagaimana mungkin Anda mempekerjakan seseorang untuk membuat masalah di sini? Kamu salah paham. Kita tidak bersama dalam hal ini, kata Miao Cheng. Seharusnya kau bisa tahu. Mereka 3 orang lainnya di foto itu. Xie Donglai mengambil foto di atas meja dan membandingkannya. Ternyata memang mereka bertiga. Aku ingat kalian baru saja meneleponku, kata Xie Donglai. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau bayar, tapi sekarang kamu di sini untuk bertingkah keterlaluan. Kakak, apa kamu tidak keterlaluan? Lin Yi menggaruk telinganya dan berkata, aku tidak punya banyak waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Kalau kamu tidak mau kena masalah, hapus saja semua beritanya. Kalau tidak, bersiaplah menanggung akibatnya. Xie Donglai mencibir, menyalakan sebatang rokok, dan menunjuk Lin Yi. Dulu aku mulai sebagai paparaso. Sudah lebih dari 10 tahun sejak aku memulai perusahaan ini. Apa yang belum kulihat? Aku tidak pernah takut ketika orang lain menodongkan pisau ke leherku. Apa kau pikir 11 takut padamu hanya karena kau mengancamku? Jika aku tidak punya keterampilan untuk membela diri, beranikah aku bertahan di industri ini? Aku suka orang keras kepala sepertimu, kata Lin Yi. Aku juga suka orang pemarah sepertimu, kata Xie Donglai. Saudaraku, ini abad ke-21. Bukan lagi zaman di mana kita bisa menyelesaikan masalah dengan tangan kosong. Semuanya tentang uang. Mengerti? Biarkan aku melihat sendiri apakah tinjuku bisa menyelesaikan masalah ini. Keamanan. Xie Donglai berteriak, dan 6 orang berseragam berlari masuk dari luar. Ke-6 petugas keamanan itu semuanya tinggi dan kuat, dan tampak garang. Mereka memegang tongkat listrik, dan jelas mereka bukan orang baik. Mereka lebih mirip preman bayaran dari kalangan bawah. Perusahaan kami punya cukup banyak penjaga keamanan. Biar aku panggil ke-6 orang ini untuk bermain denganmu dulu. Xie Donglai membuang abu rokoknya. Tentu saja, kalau takut, pergi saja. Jangan buang waktuku di sini. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Jangan terburu-buru berpura-pura. Aku sudah di sini. Aku punya banyak waktu untuk menghiburmu. Lin Yi berbalik dan berjalan mendekat. Ia menatap penjaga keamanan terkuat dan berkata, apakah kamu pemimpin orang-orang ini? Petugas keamanan itu memegang tongkat listrik dan tersenyum menggoda. Kenapa? Apa kamu keberatan? Tidak sama sekali. Maksudku, aku akan mulai denganmu. Lin Yi menjambak rambutnya dan menendangnya dengan lutut. Yang terakhir menjerit dengan sedih ketika batang hidungnya roboh dan dia pingsan. Xie Donglai sangat ketakutan. Dia belum pernah melihat seseorang bertarung seganas itu. Lin Yi menatap ke-5 orang yang tersisa. Bersama atau 1 lawan 1. Ke-5 orang itu gemetar. Mereka ingin bergerak, tetapi tidak berani. Orang ini jelas lebih kuat dari mereka, dan dia begitu kejam. Bagaimana kalau dia melumpuhkan mereka? Sial, apa kalian tidak punya tongkat setrum? Apa yang kalian takutkan? Tidak bisakah kalian berlima mengalahkan salah satunya, geram Xie Donglai. Cepat kerjakan. Aku akan memberimu bonus 1000 yuan. Sialan. Ayo kita lakukan sekuat tenaga. Karena tergiur uang, ke-5 petugas keamanan itu menyerbu maju sambil membawa tongkat listrik. Lin Yi menghindari salah satu dari mereka dan menghindari tongkat setrum di tangannya, segera membalikkan keadaan. Mendesis. 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 Arus listrik terdengar. 5 orang yang tersisa tergeletak di tanah dalam waktu kurang dari 1 menit. Melihat kekacauan di kantor, Xie Donglai dan Miao Cheng tercengang. Tidak seorang pun menyangka pria ini begitu terampil. Kalau saja dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan melawannya sekarang.
Ternyata dia sedang mencari mati. Bukankah kamu baru saja bilang ada banyak satpam di perusahaanmu? Bawa mereka semua. Xie Donglai berdiri dengan marah dan hendak menelepon. Baiklah, kalau kau memang begitu sombong, jangan pergi. Aku akan memberimu pelajaran sekarang juga. Kalau aku tidak mematahkan salah satu kakimu hari ini, nama keluargaku bukan Xie. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan menunggu. Lupakan saja, kata Qiu Yuluo. Dia cuma berandalan lokal. Kita nggak bisa buang-buang waktu buat dia, jadi berhenti main-main. Dengan itu, Qiu Yuluo berjalan mendekati Xie Donglai. Perkenalkan diri saya dulu. Saya Qiu Yuluo, manajer umum grup Zonglian Huaxia. Meskipun mereka bekerja di Brigade Garda Pusat, Qiu Yuluo dan Ning Che juga memiliki posisi di bisnis keluarga mereka. Ketika mereka tidak memiliki pekerjaan di Brigade Garda Pusat, mereka akan membantu di bisnis-bisnis tersebut. Setelah memperkenalkan dirinya, Qiu Yuluo melanjutkan. Dia adalah manajer umum grup Baolong Huaxia, Ning Che. Yang tersisa adalah Presiden Lingyun Group di Zonghai. Kalau kau punya akal sehat, kau pasti tahu pengaruh ketiga perusahaan ini. Berdasarkan pernyataan palsu yang Anda buat sebelumnya, reputasi kami telah tercoreng. Departemen Hukum perusahaan kami akan segera menghubungi Anda. Siapkan uang kompensasi untuk kami. Pengantarnya kurang lengkap. Ning Che mengambil sebatang rokok dan menyalakannya sendiri. Meskipun kami berdua manajer umum, kami tidak bekerja di sana. Kedua perusahaan itu milik keluarga kami. Bab 1267. Identitas yang mengejutkan. Grup Zonglian. Grup Baolong. Grup Lingyun. Mendengar nama ketiga perusahaan itu, semua orang di ruangan itu berkeringat dingin. Zonglian Group adalah pemimpin dalam industri batu bara Huaxia. Baolong Group adalah pemimpin dalam industri infrastruktur Huaxia. Lingyun Group baru berdiri kurang dari setahun, tetapi telah membentuk monopoli dalam industri semikonduktor dalam negeri. Yang terpenting, latar belakang ketiga perusahaan ini lebih dalam daripada sebelumnya. Siapapun di antara mereka adalah eksistensi yang dapat menghancurkan mereka. Kaki Xie Donglai lemas dan ia terjatuh ke tanah. Dia benar-benar menyinggung tiga orang penting sekaligus. Wajah Miao Cheng dan Ma Libin juga pucat dan jelek. Apakah dia baru saja menyerang Presiden Lingyun Group? Tenang saja. Xie Donglai menelan ludahnya dan berkata, aku tahu kalian memang hebat, tapi kalian tidak seharusnya menindas orang lain dalam bisnis, kan? Ini kan pekerjaan kami. Ini bukan hal yang keterlaluan, jadi kalian tidak boleh berlebihan. Qiu Yuluo mengangkat alisnya dan menatap Xie Donglai. Kamu masih berpikir untuk berjuang di saat seperti ini? Aku tidak sedang berjuang. Aku bicara dari lubuk hatiku. Orang yang jujur tidak takut pada bayangan yang bengkok. Kalau kau tidak melakukan kesalahan, kau tidak perlu segugup itu. Xie Donglai menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, sejujurnya, kami sudah sering memotret anak-anak orang kaya yang sedang kencan. Meskipun begitu, mereka tidak pernah menggunakan kekuasaan keluarga mereka untuk membuat masalah. Mereka memberi kami sejumlah uang dan kami menyebarkan berita negatif itu. Xie Donglai menelan ludah dan melanjutkan. Bagaimana dengan ini? Aku tidak mau 10 juta yuan. 2 juta yuan seharusnya tidak ada apa-apanya bagimu. Meskipun kita paparazzi, sangat sulit bagi kita untuk mengambil foto diam-diam. Kamu harus memberiku uang untuk kerja keras kita. Aku pernah melihat orang yang tidak takut mati, tapi aku belum pernah melihat orang yang seberani dirimu. Lin Yi tersenyum. Mengesankan. Kamu, jangan lakukan apa-apa. Sudah kubilang, ini ilegal. Xie Donglai menatap Lin Yi. Membosankan untuk bertarung. Kita semua orang beradab. Qiu Yuluo berjalan mendekati Xie Donglai, punggungnya menghadap yang lain. Kamu masih menginginkan uang, bukan? Aku cuma butuh uang buat makan. Paparazi pun butuh nafkah. Kalau begitu, lihatlah ini. Kalau kamu masih mau uang setelah membacanya, aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Dengan itu, Qiu Yuluo mengeluarkan identitasnya dan menyerahkannya kepada Xie Donglai. Karena punggungnya menghadap orang lain, tidak seorang pun dapat membacanya kecuali Xie Donglai. Ini. Melihat ide merah di tangan Qiu Yuluo, Xie Donglai tercengang. Dia sebenarnya seorang perwira militer. Dan seorang mayor pada saat itu. Kau melihatnya sendiri. Qiu Yuluo mengambil kembali kartu identitasnya. Mereka berdua juga punya satu. Kau mau uang berapa? Coba pikirkan. Kau sudah dewasa, jadi kau seharusnya tahu apa artinya diam-diam memotret kami. Aku tahu. Xie Donglai berkeringat dingin, wajahnya pucat pasi. Dia jelas menyadari betapa seriusnya situasi ini. Jika mereka bertiga ingin melanjutkan masalah ini, mereka bisa memenjarakannya dalam hitungan menit.
Belum lagi meminta uang kepada mereka, bahkan jika dia harus membayar 10 juta yuan kepada mereka, dia tidak akan mengeluh. Miao Cheng dan Ma Libin, yang berdiri di pintu, saling memandang. Mereka semua bingung. Apa yang telah dilakukan wanita itu hingga membuat Xie Donglai begitu takut? Asalkan kamu tahu apa yang harus dilakukan, kata Qiu Yuluo. Aku ingin kau menangani ini secepat mungkin. Kalau aku masih melihat pesan apapun di internet besok, kau tahu apa konsekuensinya. Ya, aku tahu apa yang harus kulakukan. Qiu Yuluo tidak berkata apa-apa lagi. Ia menatap mereka berdua sekilas, lalu berjalan keluar dari perusahaan Xie Donglai. Cek. Ketua tim kita, Qiu, begitu mendominasi sehingga dia langsung menaklukkannya, Goda Ningce. Orang seperti ini perlu diberi pelajaran, kata Qiu Yuluo. Terlalu banyak untung dari hal-hal yang mencurigakan seperti itu. Memikirkannya saja sudah menyebalkan. Baiklah, tenanglah. Semuanya sudah beres. Ayo kembali ke markas. Presiden Lin. Saat mereka bertiga hendak masuk ke mobil, mereka dihentikan oleh Miao Cheng dan Ma Libin dari belakang. Mengapa kamu mencariku? Keduanya tampak sedikit malu saat mereka tersenyum dan berkata, Presiden Lin, kami tadi bersikap kasar. Mohon bermurah hati dan jangan merendahkan diri seperti kami. Kalau aku mau coba-coba sama kamu, kalian berdua pasti sudah di ICU sekarang. Buat apa aku masih berdiri di sini biar kamu bisa ngomong? Memikirkan apa yang baru saja dilakukan Lin Yi, mereka berdua gemetar ketakutan dan buru-buru meminta maaf. Ya. Presiden Lin memang murah hati. Akan merugikan martabat Anda jika merendahkan diri ke level kami, kata Miao Cheng. Presiden Lin, kami salah. Malam ini, saya akan mentraktir kalian makan. Saya harap kalian bertiga bisa menghargai saya. Pada saat ini, keduanya dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu bahwa Lin Yi memiliki identitas yang kuat, mereka tidak akan terlibat dalam masalah ini. Merupakan suatu kehormatan bagi Zhao Siki untuk terlibat dalam skandal dengan orang seperti itu. Lucu sekali. Kita masih punya hal yang harus dilakukan, jadi lupakan saja soal makannya. Dengan itu, Lin Yi masuk ke mobil dan bersiap untuk kembali ke Brigade Pengawal Pusat. Saat mereka tiba di pangkalan, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 1 siang. Uji coba hari kedua juga telah usai. Peralatan sudah ada di mana-mana, dan pembersihan akhir sedang berlangsung. Apakah kamu sudah mengatasi berita negatif itu? Tanya Liu Hong. Ketua tim Qiu bergerak dan membuat orang itu ketakutan sampai dia mengompol. Sangat menyenangkan untuk ditonton. Asalkan semuanya diurus, kata Liu Hong. Identitas kalian sangat istimewa dan tidak mudah terbongkar. Kali ini, hanya paparazi, jadi bukan masalah besar. Kalau kalian bertemu orang dari luar negeri, kalian akan berada dalam bahaya. Dipahami. Liu Hong mengangguk dan dengan santai melemparkan hasil tes hari ini ke meja. Ini hasil hari ini. Silakan lihat. Kalau ada waktu, saya akan minta seseorang mengirimkan salinannya ke email Anda. Roger Tat. Jangan cuma omong kosong. Saya ingin kalian semua memberi masukan tentang putaran uji coba ini, kata Liu Hong. Jangan berpikir hanya karena kalian seorang ketua tim, kalian bisa bersikap acuh tak acuh. Kalian semua adalah bagian dari Brigade Garda Pusat, dan kalian harus menganggap tempat ini sebagai rumah kalian. Ketiganya menatap Liu Hong serempak. Seolah-olah mereka sedang melihat seorang anak dengan cacat mental. Batuk. Liu Hong berdeham beberapa kali, menggunakannya untuk menutupi rasa malunya. Caraku mengungkapkannya tadi mungkin kurang tepat. Berdedikasi dan berkomitmen, adalah istilah yang lebih tepat untuk menggambarkannya. Tidak ada gunanya bertanya pada kami tentang ini. Kamu seharusnya bertanya pada Lin Yi, kata Ningce. Bagaimana menurutmu? Tanya Liu Hong. Saya pikir penilaian berpikir logis cukup menarik, dan kita harus memperkuat pengujian sifat ini, saran Lin Yi. Selain itu, kita bisa melakukan simulasi akting untuk menguji kemampuan improvisasi mereka, lalu memilih yang terbaik di antara mereka. Selebihnya, menurutku tidak terlalu penting. Bab 1268. Keras kepala. Saya telah mencatat kedua saran ini dan akan mencoba mengaturnya sesegera mungkin, kata Liu Hong. Brigade Garda Pusat sudah ada selama bertahun-tahun. Sudah saatnya ada beberapa perubahan internal. Ini urusanmu sendiri, jadi aku tidak akan ikut campur lagi. Lin Yi meregangkan badan dan berkata, kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali ke Songhai. Apa maksudmu kau akan kembali ke Songhai? Tanya Liu Hong. Masih banyak hal yang perlu dilakukan setelah uji coba. Lagi pula, kamu kan ketua tim 1, jadi aku butuh kamu untuk mengurus beberapa hal setelah uji coba. Tinggallah beberapa hari lagi. Petik 2.
Istriku sedang menungguku di Zonghai. Kau pikir aku tidak tahu kau orang seperti apa? Kau begitu terburu-buru pulang, itu artinya kau jelas tidak punya niat baik. Itu kebutuhan biologis. Beda dengan kalian, para pria tua berusia 40-an. Jangan bicara omong kosong denganku. Masalah ini bisa diselesaikan di mana saja. Kenapa kamu buru-buru pulang? Ada apa? Apa Ningche sudah tidak menyenangkan lagi untukmu? Ningche, mengapa tiba-tiba aku terseret dalam hal ini? Dia belum pernah bermain denganku sebelumnya. Baiklah, aku akan tinggal beberapa hari lagi. Kring kring kring. Tepat ketika Lin Yi hendak kembali beristirahat, ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenalnya. Halo, Tuan Lin, saya Zhao Siki, saya mendapatkan nomor Anda dari Direktur Yan. Lin Yi menggema, mengapa kamu mencariku? Dengan baik. Zhao Siki ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Setelah bergumam sebentar, dia berkata, Paparazi diam-diam memotretmu dan membuatmu banyak masalah. Aku ingin mentraktirmu makan sebagai permintaan maaf. Saya yakin perusahaan Anda yang mengatur ini. Zhao Siki tergagap. Perusahaan memang menelepon saya, tapi saya rasa apapun motif Anda membantu saya menyelesaikan masalah ini, saya tetap harus berterima kasih. Hehe, seharusnya tidak masalah kalau saya ditraktir makan, kan? Lin Yi melihat arlojinya. Aku tidak keberatan makan, tapi jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi. Jangan khawatir, Tuan Lin. Itu tidak akan terjadi lagi. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Anda. Baiklah, kamu bisa tentukan waktu dan tempatnya. Kirim saja detailnya ke ponselku kalau sudah waktunya. Tak lama kemudian, Zhao Siki memutuskan mencari tempat makan. Makan malamnya dijadwalkan pukul 5 sore, tetapi lokasinya agak terpencil, bukan di kawasan pusat bisnis. Karena sudah ada rencana untuk malam itu, Lin Yi tidak tinggal lama di Brigade Garda Pusat. Ia kembali ke hotel untuk mandi, berganti pakaian, dan berbicara di telepon dengan istrinya. Dia pikir ini hanya cara untuk menghabiskan waktu, tetapi tanpa diduga, sesuatu yang menarik terjadi. Ada konferensi semikonduktor yang berlangsung di Yanjing. Lagi pula, ini adalah konferensi internasional. Dia bisa dianggap telah mendapatkan jackpot. Namun, Lin Yi tidak terlalu repot. Ada begitu banyak orang di perusahaannya, jadi dia tidak perlu menghadirinya secara langsung. Jika mereka benar-benar membutuhkannya, mereka pasti sudah menghubunginya sejak lama dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Setelah mengobrol dengan Jiking Yan sebentar, Lin Yi menutup telepon dan pergi untuk makan malam yang dijanjikan. Tempat yang dipilih Zhao Siki berada di dekat cincin kelima Yanjing. Namun, rumah-rumah di sini tidak murah. Harganya jutaan. Bagi orang biasa, rumah-rumah ini lebih dari cukup nyaman untuk ditinggali saat pensiun. Nama restorannya adalah The Wizard of Oz, dan itu adalah restoran barat. Suasana di dalamnya tenang dan didekorasi dengan gaya abad pertengahan kuno. Namun, tidak ada seorang pun di dalamnya. Seluruh tempat itu tampak seperti telah dipesan. Tuan Lin, Anda di sini. Lin Yi baru saja sampai di pintu ketika dia melihat Zhao Siki berjalan keluar. Pakaian Zhao Siki menarik perhatian. Ia mengenakan gaun tube top hitam. Bahunya terekspos, dan betisnya tampak ramping dan panjang. Ia tampak luar biasa anggun. Aku tidak terlambat, kan? Tidak, aku datang lebih awal. Zhao Siki memberi isyarat agar Lin Yi masuk. Seperti dugaan Lin Yi, seluruh tempat sudah dipesan. Maka, ia pun dengan santai memesan sesuatu dan bersiap untuk makan. Tuan Lin, terima kasih atas ini. Kalau tidak, kami tidak akan tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini, kata Zhao Siki sambil mengangkat gelasnya. Saya tidak berbuat banyak. Sebagian besar urusan ini ditangani oleh kedua rekan saya. Ini semua salahku. Aku sudah melibatkan kalian semua. Biar aku bersulang untukmu. Itu bukan masalah besar. Jangan khawatir. Tuan Lin, saya sangat penasaran. Karena Anda Presiden Lingyun Group, mengapa Anda tinggal di Happiness Village? Percayakah kamu jika aku bilang aku berbudi luhur? Aku mau. Lin Yi. Berita-berita negatif di internet seharusnya sudah dihapus semua, kan? Lin Yi mengganti topik. Lagi pula, Qiu Yukio dan Ning Che sangat berhati-hati dalam masalah ini. Kudengar itu cukup merepotkan, kata Zhao Siki dengan gugup. Selain Hayu Media, foto-foto kami juga telah digunakan oleh orang lain dengan motif tersembunyi, tetapi masih dalam proses. Hah? Masih ada orang yang tetap keras kepala di saat seperti ini. Lin Yi mengangkat kepalanya dan bertanya, kau tahu siapa dia? Kami belum menemukannya, tapi kami punya tersangka. Lin Yi memotong sepotong steak dan bertanya perlahan. Saya menduga itu mungkin Lin Zi dari Shinki Entertainment. Bulan depan,
film baru sutradara Lee Won-yuan akan mulai syuting. Namun, pemeran utama wanitanya belum diputuskan, tetapi saya pesaing utamanya. Dia mungkin ingin memanfaatkan masalah ini untuk memengaruhi pemilihan pemeran sutradara. Semua, aku mengerti, kata Lin Yi sambil memegang teleponnya. Kantor manajer umum Shinki Entertainment. Ada dua orang yang duduk di kantor. Pria di meja itu berusia 40-an. Ia mengenakan kemeja putih dengan setelan jas yang tergantung di gantungan bajunya. Ia memegang rokok di tangannya dan tampak sangat anggun. Nama pria itu adalah Meng Wei, dan dia adalah manajer umum Shinki Entertainment. Ada juga seorang perempuan muda di sofa kantor. Ia tampak berusia pertengahan 20-an. Rambut panjangnya tergerai alami dan ia tidak memakai riasan apapun. Kakinya yang ramping sangat menarik perhatian. Nama wanita itu adalah Lin Zi. Seperti Zhao Siki, ia saat ini adalah seorang aktris papan atas. Alasan dia debut adalah karena Meng Wei pernah makan di depan Akademi Drama Zonghai. Saat itu, ia secara tidak sengaja menemukannya dan mengundangnya ke Shinki Entertainment. Lin Zi memenuhi harapan semua orang. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, ia menjadi aktris papan atas dan menjadi aset berharga bagi Shinki Entertainment. Ada apa dengan paparazzi itu? Mereka benar-benar menghapus beritanya. Meng Wei merokok sambil menelusuri berita di komputernya. Zhao Siki pasti sudah membayar mereka. Kalau tidak, dia tidak akan menghilang dari pencarian tren, kata Lin Zi. Untungnya, saya punya pandangan ke depan untuk mengatur seseorang untuk membicarakan masalah ini terlebih dahulu. Lin Zi tertawa, tapi semua ini tidak penting lagi. Sutradara Lee baru saja meneleponku. Aku terpilih sebagai aktris utama. Akan lebih baik jika Zhao Siki dipermalukan, tapi tidak masalah jika dia tidak dipermalukan. Bagaimanapun, setelah berakting di film sutradara Lee, reputasiku akan semakin meningkat, dan aku akan segera melampauinya. Itu sudah pasti. Sutradara Lee adalah sutradara yang terkenal secara internasional. Jika kamu mendapatkan peran di filmnya, kamu pada dasarnya dijamin akan memenangkan penghargaan aktris terbaik, kata Meng Wei. Anda harus memastikan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Kring kring kring. Semuanya, Direktur Lee meneleponku, dia mungkin ingin berbicara tentang pertunjukan itu. Bab 1269. Memprovokasi Dewa Sejati. Cepat, angkat. Aku ingin mendengar apa yang dikatakan Direktur Lee. Lin Zi ragu sejenak. Kita baru saja menutup telepon setengah jam yang lalu. Sekarang, Direktur Lee menelepon lagi. Apa menurutmu dia ingin memberitahuku hal lain? Hah, apa lagi yang ingin dia bicarakan? Itu adalah aturan yang tidak tertulis. Meng Wei merenung sejenak. Ini mungkin saja. Lagi pula, ini aturan diam-diam dalam industri ini. Bagaimana jika memang demikian? Bukankah sudah jelas? Kalau dia mau, kamu harus setuju. Dengan reputasi dan statusnya di industri hiburan, sungguh suatu berkah bagimu dia punya pikiran seperti itu padamu. Saya tidak keberatan asalkan Anda tidak keberatan. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang ini. 11 anggap saja ini sebagai perpisahan yang menyakitkan. Lin Zi menarik napas dalam-dalam dan menjawab panggilan itu. Agar Meng Wei lebih mudah mendengar semuanya, dia bahkan menyalakan pengeras suara. Direktur Lee, Anda mencari saya, kata Lin Zi dengan manis. Kudengar ada restoran hotpot baru di Dongdan. Aku baru saja mau mengajakmu makan untuk berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak melakukan apa-apa, kata Lee Won-yuan. Saya menelepon Anda karena ingin memberitahu bahwa saya tidak berencana menggunakan Anda untuk film baru saya. Maaf, saya belum mengirimkan kontraknya, sementara penawaran saya sebelumnya hanya lisan. Apa, kau tidak berencana menggunakanku lagi? Berita ini bagaikan bom besar bagi mereka berdua. Dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Setengah jam yang lalu, Lee Won-yuan menyatakan bahwa Zhao Siki telah terlibat skandal dan tidak akan bekerja sama lagi dengannya. Sebaliknya, ia sedang bersiap untuk menggunakan Lin Zi untuk film berikutnya. Mengapa dia berubah pikiran begitu cepat? Sutradara Lee, tidak ada seorang pun di industri hiburan yang lebih cocok untuk peran ini selain saya. Jika Anda menggunakan orang lain, itu akan berdampak buruk pada film. Kau bercanda. Aku tidak berpikir Zhao Siki lebih buruk darimu. Bukankah Zhao Siki terlibat skandal? Kau baru saja bilang kau tidak membutuhkannya lagi. Kenapa kau? Itu dulu, dan sekarang. Soal apa yang terjadi, kalian bisa tanya sendiri. Setelah mengatakan itu, Lee Won-yuan menutup telepon. Lin Zi dan Meng Wei tercengang. Mereka saling memandang, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Alis gelap Meng Wei tampak saling bertautan.
Kedua panggilan itu dilakukan dengan jarak setengah jam. Selama ini, Lin Ziyi selalu berada di sisinya dan tidak melakukan apapun, jadi mustahil baginya untuk menyinggung Liu Yuan. Jika demikian, mengapa dia kehilangan peran tersebut? Saudara Meng, ada apa? Kenapa dia pakai Zhao Siki lagi? Pasti ada yang mencurigakan. Ada skandal besar, tapi Direktur Li masih ingin memanfaatkannya. Pasti ada alasannya. Lin Ziyi cemas. Cepat pikirkan solusinya. Kalau dia dapat peran utama wanita di film ini, dia pasti akan segera menginjak-injakku. Saya tidak yakin bagaimana menangani masalah ini, lagi pula, saya belum mencapai level itu, kata Meng Wei sambil memegang ponselnya. Saya akan menelepon Bos Zheng dan bertanya. Dia punya jaringan luas di industri ini dan seharusnya bisa mendapatkan informasi internal. Kring kring kring. Telepon Meng Wei berdering saat ini. Apa yang kamu katakan benar-benar menjadi kenyataan. Bos Zheng baru saja meneleponku. Jawab saja. Kita lihat apa yang terjadi. Meng Wei mengangguk dan mengangkat telepon. Bos Zheng, Anda mencari saya, ada yang ingin saya sampaikan. Datanglah ke kantorku. Oke. Aku akan ke sana sekarang. Setelah itu, pihak lain menutup telepon. Meng Wei berpikir sejenak. Bos Zheng mungkin menelepon untuk membicarakan masalah ini. Ikut aku. Oh, baiklah. Mereka berdua merapikan diri dan naik lift ke lantai atas. Di lantai atas, di kantor ketua. Di kursi bos yang mewah duduk seorang pria berusia 50-an. Dia memegang setumpuk dokumen di tangannya, dan kemarahan di wajahnya tampak tak terkendali. Orang ini adalah ketua Sinki Entertainment, Zheng Sinki. Dentang. Masuk. Meng Wei masuk dan berkata, siapa di luar sana? Itu Ziyi. Meng Wei berbalik dan berkata kepada Lin Ziyi, masuklah, Bos Zheng ingin bertemu denganmu. Mereka berdua tiba di meja bersama-sama, tetapi mereka berdua gemetar ketakutan. Ketuanya tampak tidak sehat. Bos Zheng, kenapa kamu mencariku? Kamu masih berani nanya gitu? Zheng Sinki mengangkat tangannya dan melemparkan dokumen tersebut ke wajah Meng Wei, membuat Lin Ziyi takut. Lihat apa yang telah kau lakukan. Meng Wei semakin bingung. Bos Zheng, aku tidak melakukan apa-apa. Kamu melaporkan skandal Zhao Siki hari ini. Apa kamu juga menyewa pasukan troll internet untuk menambah hinaan? Mereka berdua semakin bingung. Awalnya, mereka adalah perusahaan saingan. Kini setelah pihak lawan mempermalukan diri sendiri dan terlibat skandal, wajar saja jika mereka menambah hinaan atas cedera mereka. Aku bertanya padamu. Apakah kamu tahu siapa pria itu? Zheng Sinki memarahi. Dia presiden Ling Yun Group dan kekayaannya ratusan miliar. Apa kau mencari mati dengan memprovokasi dia? Apa? Dia miliarder. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Meng Wei, yang telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun, menyadari ada sesuatu yang salah. Jika pihak lain benar-benar memiliki status setinggi itu akan menjadi berita positif bagi Zhao Siki. Itu akan merugikan pihak mereka. Bos Zheng, saya benar-benar tidak tahu bahwa orang ini begitu berkuasa. Saya lalai. Saya akan mengatur seseorang untuk menyembunyikan berita ini sekarang, kata Meng Wei. Sekalipun dia kaya, itu tidak akan memengaruhi kita. Omong kosong. Zheng Sinki membanting meja dan berdiri, menamparkan wajah Meng Wei. Kau pikir dia cuma orang kaya? Tadi, orang-orang dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Perpajakan, dan SARFT meneleponku dan bilang mereka ingin menyelidiki perusahaan kita secara menyeluruh. Mereka memintaku menunggu penyelidikan. Ini semua gara-gara ulahmu. Ekspresi Meng Wei berubah drastis. Ia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Siapa sebenarnya orang ini? Kali ini, dia telah menyinggung Tuhan yang sejati. Saat itu sudah lewat pukul 8 malam, dan Lin Yi pulang ke rumah setelah makan malam. Zhao Siki ingin mengajaknya keluar untuk minum, tetapi Lin Yi menolak. Keesokan paginya, ketika Lin Yi bangun, waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Ia mandi dan sarapan terlebih dahulu, jadi sudah lewat pukul 10 saat ia tiba di Brigade Pengawal Pusat. Kedatangannya kembali menarik perhatian para peserta uji coba. Lin Yi tidak terburu-buru. Ia mengamati tempat latihan sebentar. Angkatan ini memang jauh lebih terampil. Setelah menonton sebentar, Lin Yi pergi ke kantor Liu Hong pada pukul 11 dan menunggu makan siang. Ada apa dengan orang-orang ini? Kenapa mereka semua bertingkah seperti sedang disuntik steroid setelah Lin Yi datang, gumam Ning Che. Mereka semua ingin bergabung dengan tim satu. Itu mungkin saja. Saat Qiu Yuluo dan Ning Che sedang berbicara, Yu Xiying berjalan mendekat. Pemimpin tim,
saya ingin bertanya, dengan level saya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk masuk ke tim 1, bukan? Mau hadiah ceritanya? Coba 1. Bab 1270. Dia tidak menyukaiku. Sulit untuk mengatakannya. Masih ada 2 tes lagi dalam 2 hari ke depan. Apakah kamu bisa masuk tim 1 atau tidak tergantung pada hasil keseluruhanmu? Keduanya tahu tentang situasi Yu Xiying. Dalam keadaan normal, dia tidak akan memiliki masalah untuk masuk ke tim Lin Yi. Namun, Lin Yi sudah menjelaskan bahwa dia tidak menginginkannya. Karena mempertimbangkan perasaannya, Ning Che tidak mengatakannya secara langsung untuk mencegah kepercayaan dirinya hancur. Namun, 3 hari pertama ujian sudah berakhir. Aku dapat juara pertama, dan 2 juara kedua. Sekarang, tinggal ujian besok dan lusa. Sekalipun aku gagal, hasilku tidak akan buruk. Seharusnya aku bisa melampaui sebagian besar kandidat lainnya. Seharusnya tidak jadi masalah bagiku untuk masuk tim 1 karena memang begitulah adanya, kan? Meski persidangan hari ketiga belum berakhir, hasil Sui Qiang dan Yu Xiying telah meninggalkan yang lain jauh di belakang. Mustahil bagi siapapun untuk melampauinya, maka ia dapat dengan bangga menyatakan dirinya sebagai yang kedua. Tatapan semua orang tertuju pada Ning Che, ingin mendengar pendapatnya. Ning Che melirik Qiu Yuluo, yang berkata, "Cepat atau lambat, kau harus memberitahunya. Katakan sekarang." Ning Che mengangguk. "Dari bakat yang kau tunjukkan, kau tidak akan kesulitan masuk Brigade Garda Pusat, tapi kecil kemungkinan kau akan masuk tim 1. Hah, aku tidak bisa masuk tim 1. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh tempat menjadi gempar. Setelah 3 hari latihan percobaan, semua orang yakin dengan keterampilan Sui Qiang dan Yu Xiying. Mereka yakin bahwa mereka berdua adalah yang terkuat di antara semua kandidat. Seharusnya mereka tidak akan kesulitan masuk tim 1. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa meskipun sekuat Yu Xiying, dia tidak akan bisa masuk tim 1. Ini sungguh di luar dugaan. Ketua Tim Ning, bisakah kau memberitahuku alasannya? Aku seharusnya cukup terampil, kan? Kamu memang cukup terampil, kata Ning Che. Tapi Ketua Tim Lin tidak menginginkanmu. Kecuali ada perubahan, kamu akan ditugaskan ke tim kami. Dengan baik, Yu Xiying terdiam sesaat. Meskipun enggan, ia tidak mengatakan apa-apa. Dia masih harus menghormati ketua tim. Baiklah, jangan berkerumun di sini. Yang belum ikut uji coba, ayo bersiap-siap. Semua orang merespons dan bubar, bersiap untuk persidangan yang akan datang. Ekspresi Yu Xiying jelek saat dia berdiri di samping dengan wajah gelap. Kak, ada apa? Mereka tidak menginginkanmu, tanya Chang Peng. Baru saja, ketua tim Ning bilang ketua tim Lin lah yang tidak menginginkanmu. Masalahnya ada pada dia, kata Chang Chao. Apakah menurutmu ketua tim Lin tidak akan menerima Suster Ying karena dia masih menyimpan dendam? Meskipun mungkin saja, kurasa ketua tim Lin bukan orang yang picik. Karena dia bilang tidak peduli, aku yakin dia sudah mengabaikan masalah ini. Lalu mengapa hal seperti itu terjadi? Chang Chao melirik Yu Xiying dan berkata, apakah kamu ingat apa yang dikatakan ketua tim Ning kemarin? Apa katanya? Jangan bikin aku penasaran. Bukankah ketua tim Ning mengatakan kemarin bahwa jika kamu ingin masuk tim 1, selain kekuatanmu sendiri, kamu harus berada di atas Kap D, jadi. Omong kosong, balas Chang Peng. Bagaimana mungkin tempat suci seperti Brigade Garda Pusat punya persyaratan aneh seperti itu? Jelas ketua tim Ning bercanda. Kenapa kau menganggapnya serius? Kalau begitu, katakan saja, ada lebih dari 300 orang yang berpartisipasi dalam uji coba ini. Suster Ying dan orang bernama Sui Qiang itu seimbang. Jika Suster Ying tidak bisa masuk tim 1, maka Sui Qiang juga seharusnya tidak lolos. Sisanya bahkan kurang memenuhi syarat. Jika begitu, tim 1 tidak akan punya pendatang baru. Sepertinya kau benar. Kalau Suster Ying saja tidak bisa masuk tim 1 dengan kemampuan seperti itu, orang lain juga tidak bisa. Kata Chang Peng sambil menyilangkan tangan di depan dada. Oleh karena itu, alasannya pasti karena sosoknya. Yu Xiying menundukkan kepalanya dan menatap dadanya. Ekspresinya langsung berubah muram. Orang ini keterlaluan. Kak Ying, tenanglah. Kalau kamu nggak bisa masuk tim 1, masuk aja ke tim 3. Nggak usah keras kepala. Itu tidak akan berhasil. Aku sudah sangat terampil. Akan jadi lelucon jika tersiar kabar bahwa aku masih tidak bisa masuk tim 1, kata Yu Xiying. Lagi pula, kalau aku bergabung, timnya harus yang terbaik. Aku nggak akan pindah ke tim lain. Tapi ketua tim Lin sudah bilang mereka tidak akan menerimamu kecuali kau meninggalkan Brigade Garda Pusat. Tidak apa-apa, aku tahu apa yang aku lakukan. Sekitar 1 jam kemudian, sesi pagi sidang berakhir. Pukul 13.30,
para kandidat yang tersisa melanjutkan sidang. Saat makan siang, Lin Yi dan dua orang lainnya tiba di kantor Liu Hong. Karena mereka sedang mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan latihan tempur sesungguhnya guna menguji keterampilan semua orang secara keseluruhan, mereka harus mendiskusikan rincian uji coba tersebut. Dentang, 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 datang. Tepat saat mereka berempat tengah berdiskusi dengan penuh semangat, seseorang mengetuk pintu kantor. Liu Hong tidak terlalu memikirkannya dan menjawab. Namun, orang yang berdiri di luar mengejutkannya. Itu Yu Xiying. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Liu Hong. Ia sangat terkesan dengan wanita itu. Yu Xiying sedikit terkejut melihat Lin Yi dan dua orang lainnya di kantor Liu Hong. Meski begitu, dia tidak pergi. Malah, dia berdiri tegak dan berkata, "Laporkan ulang, saya ingin melaporkan seseorang." "Ada apa?" "Ada yang curang?" tanya Liu Hong. "Tidak, aku ingin melaporkan pemimpin tim 1 Brigade Pengawal Pusat, Lin Yi." Lin Yi terdiam. "Aku bahkan tidak dekat denganmu. Kenapa kau melaporkanku?" Liu Hong meletakkan sumpitnya dan tersenyum. "Apa yang dia lakukan padamu? Kenapa kau ingin melaporkannya?" "Saya ingin melaporkannya atas penyalahgunaan kekuasaan dan favoritisme. Masuklah dulu dan bicaralah pelan-pelan. Kalau memang begitu, aku pasti akan membantumu." Liu Hong juga merasa ini menarik. Seseorang benar-benar ingin melaporkan Lin Yi. Qiu Yuluo dan Ning Che juga meletakkan sumpit mereka untuk menonton pertunjukan. "Apakah menurutmu Lin Yi tidur dengannya?" "Itu tidak mungkin. Dia tidak menyentuh wanita di bawah Kap D," kata Qiu Yuluo. "Itu masuk akal." Yu Xiying berdiri di tempat, menegakkan tubuhnya, dan berkata, "Dia pikir dadaku terlalu kecil, jadi dia tidak mengizinkanku bergabung dengan tim 1. Lin Yi hampir memuntahkan seteguk darah. "Kapan sih aku bilang begitu? Tunggu, kapan aku bilang kalau payudaramu kecil? Ketua tim Ning bilang kalau aku tidak bisa masuk tim 1 kalau belum minimal dekap. Dia juga bilang aku ditugaskan ke tim 3. Ning Che menggosok pelipisnya. "Apa-apaan ini?" Dengan baik, Liu Hong tahu apa yang sedang terjadi. Ia ingin menjelaskan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ia melambaikan tangannya dan berkata kepada Qiu Yuluo, "Jelaskan ini padanya." Qiu Yuluo meluruskan ekspresinya. "Ketua tim Lin suka ukuran yang lebih besar." "Lin Yi, apakah kamu akan menjelaskan masalahnya, atau kamu akan menambah masalah?" "Ini bukan garam," kata Ning Che. "Yuluo, lanjutkan. Kamu memenuhi syarat untuk masuk tim 1, tetapi ketua tim Lin mempertimbangkan keharmonisan tim dan hubungan antar rekan. Dia ingin menyeimbangkan kekuatan tempur masing-masing tim, jadi dia menugaskanmu ke tim 3. Apakah kamu mengerti?" Kemudian, Qiu Yuluo menatap Yu Xiying dan menambahkan, "Oleh karena itu, ukuran kap Anda bukanlah faktor penentu." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.